Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story, channel yang membahas sejarah dan kisah para servant yang ada di dalam Fate series. Oke, dan kali ini Servant Story akan membahas si Arturia Pendragon, karena cewek, kalau cowok jadi Arthur Pendragon. Raja Arthur adalah raja legendaris dalam mitologi Britania Raya. Ia tinggal di Camelot dan memiliki pedang Excalibur. Beberapa orang berpendapat Raja Arthur hidup pada akhir abad ke-5 sampai awal abad ke-6. Ia mungkin seorang raja maupun pemimpin bangsa Celtic di Pulau Britania. Kemudian kisahnya berkembang dengan cerita-cerita tambahan seperti tukang sihir Merlin atau ksatria Sir Lancelot. Banyak buku yang telah ditulis tentangnya. Salah satu yang terkenal ditulis oleh Sir Thomas Malory. Dalam beberapa film Arthur dianggap sebagai pahlawan karena berhasil mencabut pedang dari sebuah batu dan ajaibnya hanya dia yang bisa mencabutnya. Buat yang nanya kok di Fate Arthur cewek? Yonda tahu, kok tanya saya? Awal kehidupan Arthur jauh dari kenyamanan. Tidak hanya ia lahir di luar nikah, ia juga lahir di masa yang tidak damai. Melihat kesehatan raja yang memburuk, banyak suku yang mulai memberontak untuk mendapatkan kekuasaan, membagi negara menjadi beberapa kerajaan. Sebagai tambahan, penyerbuan dari Saxon mendorong Inggris ke bagian barat. Merlin menyarankan bagi Arthur untuk dibesarkan dengan nama yang tidak dikenal dan membawanya secara rahasia ke kastil milik Sir Ector, teman sejati sang raja. Arthur tumbuh besar dengan anak lelaki Ector, Sir Kay. Sir Kay dan temannya berpikir bahwa Arthur adalah anak luar nikah dan sering mengejek dan mencemoohnya. Anak malang ini tumbuh dalam keadaan memalukan, tidak mengetahui darah biru miliknya. Dengan Arthur bertambah umur, Merlin memperkenalkan dirinya pada Arthur. Merlin mengajarinya banyak hal dan mereka menjadi teman dekat. Merlin melihat potensi Arthur untuk menjadi penguasa yang bijak dan adil, dan dengan pendidikan dan pengalamannya, ia membantu pangeran muda ini untuk tumbuh dan belajar. Pangeran ini nantinya akan dikenal sebagai raja yang welas asih dari apa yang akan menjadi kerajaan terbesar yang pernah dikenal. Semakin ia tua, kesehatan Raja Uther semakin memburuk. Kerajaan telah terbagi antar suku dan Saxon. Ia melihat musuh di mana-mana dan ia menjadi paranoid. Alhasil, Saxon berhasil meracuni Raja Uther. Ketika Raja Uther meninggal, negara yang sudah berantakan ini jatuh rusuh dan semua bersaing untuk menjadi raja. Tetapi, Merlin sudah menyiapkan diri untuk hal ini dan menggunakan sihir miliknya untuk menaruh pedang di dalam batu. Kalimat yang tertera dengan tinta emas di pedang berisi, "Siapa yang dapat menarik pedang ini dari dalam batu adalah raja yang terlahir untuk memerintah Inggris." Sebagai ganti dari bertempur, banyak yang bergantian untuk menarik pedang dari dalam batu ini, berharap mereka dapat menjadi raja baru, tetapi tidak ada yang berhasil, dan pedang ini terlupakan dengan waktu. Suatu hari, Arthur yang sudah berumur 15 tahun, dibawa ke hadapan pedang di dalam batu oleh Merlin. Sekerumunan orang berdiri di sekeliling batu dan mereka menjadi saksi dari momen terbesar dalam sejarah. Arthur mengangkat pedang dari dalam batu, setelah Sir Kay gagal melakukannya. Setelah momen ini, Arthur dinobatkan menjadi Raja Inggris dan semua bersorak. Tetapi pedang di dalam batu ini bukan pedang sihir. Raja Arthur memenangkan perhatian dari Ratu Danau yang memberikannya pedang kuat, Excalibur. Dengan senjata ini, ia memenangkan banyak pertarungan melawan berbagai musuh. Walaupun usianya masih muda, Raja Arthur adalah pemimpin strategi yang mahir dan dengan ksatria meja bundar, ia bertempur dalam banyak pertempuran melawan Saxon dan juga menyatukan para suku kembali. Pertempuran pertama berakhir dengan kemenangan besar di Gunung Badon, yang menghentikan secara sementara penaklukan dari Saxon. Ketika Saxon mencoba untuk menginvasi kembali, Raja Arthur kembali memenangkan 3 pertempuran dan ia memaksa mereka untuk berjanji untuk meninggalkan Inggris.
Saxon setuju, tetapi tidak lama kemudian, mereka mencoba melakukan serangan kejutan pada Raja Arthur dan kembali ke tanah Inggris. Tetapi Raja Arthur mengumpulkan pasukannya dan menemui pada Saxon, mengalahkan mereka sekali lagi dalam pertempuran yang menakjubkan. Raja Arthur adalah raja yang populer, terkenal dengan keberanian dan kemurahan hatinya. Di kepemimpinan awal, ia bertemu dan menikahi Guinevere yang cantik, walaupun hal ini akan menjadi malapetaka untuknya dan juga ksatria meja bundar, karena, ketika Guinevere melihat Lancelot, salah satu ksatria Arthur yang berani dan tampan, dan ia melihat Guinevere, mereka jatuh cinta. Yang bilang Lancelot dan Guinevere adik kakak berarti bocil. Awalnya, mereka tidak ingin melihat satu sama lain, karena Lancelot adalah ksatria yang setia pada raja dan memiliki kepercayaan dalam meja bundar. Tetapi Raja Arthur yang buta akan cinta mereka, menginginkan mereka menjadi teman, jadi ia sering meminta Lancelot untuk menjadi lebih ramah pada Guinevere dan sebagai ksatria yang paling ia percayai, untuk melindungi Guinevere. Raja Arthur tidak melihat bahwa tingkah laku Lancelot yang acuh pada Guinevere adalah untuk kebaikannya sendiri dan Lancelot harus mematuhi perintah raja. Seiring waktu, Lancelot dan Guinevere tidak dapat menahan diri mereka lagi dan hubungan asmara mereka terungkap. Lancelot harus kabur dan bersembunyi dari kemarahan raja. Raja Arthur menjadi terobsesi dengan balas dendam. Ia mencari Lancelot dengan susah payah, sampai akhirnya ia menemukan lokasi di mana Lancelot bersembunyi. Ia membawa pasukannya ke kastil di Perancis, di mana ia percaya Lancelot berada dan mengepung kastil ini, menyatakan bahwa ia tidak akan pergi sampai Lancelot muncul atau semua akan dibunuh. Dalam ketidakhadirannya, ia meninggalkan anak luar nikahnya, Mordred, untuk bertanggung jawab atas Inggris. Tidak lama setelah pengepungan dimulai, Raja Arthur menerima berita dari Merlin. Mordred mengkhianatinya, ia menculik istri Raja Arthur, Guinevere dan merampas tahta. Setelah mendengar berita mengenai Guinevere dan Mordred, Raja Arthur tidak memiliki pilihan lain dan kembali ke Inggris. Apa yang tidak diketahui oleh Arthur adalah bahwa ini semua adalah rencana jahat dari Morgana untuk mengambil alih Inggris dan menguasai dunia. Ia memiliki telur naga yang akan segera menetas dan rencana miliknya adalah agar Arthur dan Mordred menyerang satu sama lain agar ia dapat menduduki tahta. Dengan naga miliknya, ia akan memiliki kekuatan yang besar. Bila ia juga dapat mencuri Excalibur dan menggunakannya, tidak akan ada yang dapat menandinginya lagi. Sekembalinya ke Inggris, dalam salah satu mimpinya, Raja Arthur diperingatkan untuk tidak bertempur secara langsung melawan Mordred karena ia akan kalah. Ia memutuskan untuk mengirim surat untuk bernegosiasi dengan Mordred. Dalam pembicaraan ini, salah satu pasukan Mordred digigit ular berbisa. Ketika ia mengangkat pedang dari dalam sarungnya, matahari merefleksikan cahaya dari pedangnya. Hal ini membuat kedua belah pasukan mengira ada yang mulai menyerang dan memulai perang terakhir, pertempuran Camlan. Walau banyak pasukan Mordred yang kabur ketika mereka menyadari mereka bertempur melawan Raja Arthur, pertempuran Camlan berlangsung selama seharian dan ketika malam tiba, hanya ada beberapa pasukan terbaik yang tersisa. Raja Arthur mengambil kesempatan ini untuk memberikan tawaran untuk Mordred, gencatan senjata, yang ditukar dengan nyawa Guinevere. Ketika Mordred menolak, Raja Arthur menyerbu kastil. Ia melihat Guinevere di sebelah Mordred dan dari sudut matanya, ia melihat Morgana. Ia menyadari pada saat itu bahwa Morgana adalah sumber dari semua ini dan membunuhnya dalam kemarahan. Tak disangka, wajah Morgana yang ditebas pedang Arthur berganti menjadi wajah Guinevere karena sihir milik Morgana berakhir. Guinevere yang berdiri di sebelah Mordred tertawa dan berubah menjadi Morgana. Raja Arthur mengamuk dan membunuh ksatria tersisa milik Mordred selagi Morgana kabur. Ketika hanya tinggal Mordred, Raja Arthur berhadapan satu lawan satu dengannya. Mereka berdua adalah petarung terbaik dan setelah pertempuran yang panjang, Raja Arthur menusuk Mordred di bagian yang fatal. Selagi Raja Arthur menusuk pedangnya ke jantung Mordred, ia dibingungkan oleh sinar matahari yang direfleksikan dari telur naga.
Pada saat inilah, Mordred dengan sengaja menusukkan diri lebih dalam pada pedang Arthur dan membuatnya dapat mencapai Raja Arthur dan melukainya dengan parah. Di momen terakhirnya, Arthur memiliki satu permintaan terakhir, agar Excalibur ditempatkan pada batu di Pulau Avalon. Dari embun di danau, 3 ratu peri muncul. Mereka membawa tubuh Arthur ke Pulau Avalon yang mistikal di mana ia dapat memulihkan lukanya. Tetapi misteri dan rahasia selalu menyelimuti Avalon dan untuk banyak orang, tidak jelas apa yang terjadi pada Arthur. Ada yang mengatakan bahwa ia akan kembali lagi pada suatu hari untuk mempertahankan Inggris ketika mereka membutuhkannya. Terima kasih telah menonton dan apabila salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak. Sekian dan terima kasih telah menonton.